Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Baiklah, langsung kita lanjutkan ke soal nomor 26. Di soal nomor 26 ini ada pernyataan yang mengatakan jika penduduk berusia 18 tahun, ya, banyak penduduk yang berusia 18 tahun melanjutkan sekolah dan meninggalkan pekerjaan, maka akibatnya apa? Ya, jika penduduk usia 18 tahun ke atas banyak yang melanjutkan sekolah dan meninggalkan pekerjaan, maka otomatis partisipasi angkatan kerja akan menurun. Kenapa? Karena angkatan kerja adalah mereka-mereka yang berada pada usia produktif, ya. Ketika usia produktif banyak yang melanjutkan sekolah, otomatis angkatan kerja akan mengalami penurunan. Partisipasi angkatan kerja akan turun. Lanjut ke nomor 27. Di nomor soal 27 ini kita lihat pertanyaannya saja dulu. Pertanyaannya adalah ini cara atau kebijakan moneter, ya, moneter authority, ya, kebijakan otoritas moneter untuk mengatasi masalah inflation problem adalah, kita tahu bahwa untuk mengatasi masalah inflasi itu bisa dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Contohnya adalah kebijakan cash ratio, yaitu menurunkan atau menaikkan cadangan kas bank umum. Kemudian yang kedua yaitu dengan open market, yaitu menjual atau membeli surat berharga. Serta yang ketiga adalah dengan diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk mengatasi inflasi, ya, di sini ada kasus soal di mana pada saat ini fasilitas transportasi online banyak diminati masyarakat, ya, demand by the public. Meningkatnya permintaan, increasing, ya, permintaan transportasi online ini mengalami peningkatan, akan berdampak pada peningkatan produk kendaraan bermotor. Peningkatan permintaan kendaraan bermotor diikuti oleh peningkatan kredit perbankan, ya, karena banyak ojek online, kemudian para pengojek berpengaruh terhadap peningkatan permintaan kendaraan sepeda motor, di mana banyak yang melalui kredit, melalui sarana leasing perbankan misalkan, dengan cara berikan fasilitas kredit kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor. Peningkatan kredit bank akan menyebabkan inflasi. Kenapa? Karena otomatis uang yang ada di bank akan ke masyarakat, sehingga akan menambah uang beredar. Kita tahu bahwa inflasi itu disebabkan salah satunya terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, tidak diimbangi dengan produksi barang. Nah, cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah terlalu banyak atau peningkatan kredit ini adalah dengan, ya, yang jawabannya adalah the central bank makes selective lending policy to financial institution. Artinya bank sentral membuat kebijakan peminjaman selektif kepada lembaga keuangan. Jadi bank sentral membuat kebijakan supaya bank, ya, tidak dengan sangat mudah untuk memberikan pinjaman. Harus ada seleksi kredit, atau dalam seleksi kredit itu kita tahu ada syarat 5C. 5C itu adalah karakter yang penting, yang pertama. Yang kedua kolateral jaminan. Yang ketiga adalah capacity, kemampuan untuk mengembalikan modal. Yang keempat adalah capital, modal, ya. Condition of economic. Jadi ada karakter, kolateral, capacity, capital, dan condition of economic. Ya, jadi Bank Indonesia harus
membuat kebijakan supaya bank-bank umum untuk membuat pinjaman secara selektif, membuat kebijakan pinjaman secara selektif. Yang nomor 28. Nah, kita masuk ke topik yaitu inflasi. Inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga secara umum, ya, kenaikan harga-harga secara umum. Nah, kita lihat di sini ada 3 rentang tahun waktu, 3 tahun ini. Nah, yang di sini yang diminta adalah tahun 2018. Nah, kita untuk mencari inflasi, kita harus mencari indeks harga konsumen. Dari mana indeks harga konsumen? Itu penjumlahan dari harga-harga dalam 1 tahun tersebut. Contoh 2017 itu 14.000, kita tambahkan 17.500 tambah 10.000 tambah 7.500, ketemunya 49.000. Ini namanya indeks harga konsumen tahun 2017. Kemudian 2018 kita jumlahkan 15.000, 18.000, 11.000, 7.500, ketemunya 51.500. Ini namanya indeks harga konsumen tahun 2018. Rumus dari inflasi adalah indeks harga konsumen TT, di sini adalah TT adalah tahun yang dicari. Tahun yang dicari adalah tahun 2018. Berarti ini 51.500 kita masukkan. Min indak IHK TT min 1, artinya berarti tahun sebelumnya. Tahun sebelum 2018 adalah 2017, di mana indeks harga konsumennya adalah 49.000. Kita masukkan ke sini. Dibagi dengan indeks harga konsumen TT min 1 atau tahun dasar atau tahun sebelumnya. Berarti 49.000 kita masukkan di sini, kita kali 100%. Ketemunya di sini, ini dikurangi 2.500 dibagi 49.000 kali 100%, ketemunya 5,10. Nah, 5,10 itu kategori ringan, di mana tingkat keparahan inflasi dibagi menjadi yang pertama ringan itu di bawah 10%, kemudian sedang 10% sampai dengan 30%, kemudian berat di atas 30% sampai dengan 100%. Kemudian yang keempat, hiperinflasi atau sangat berat itu di atas 100%. Nah, ini karena masih 5,10, maka kategori inflasi ringan jawabannya ini. Ya. Lanjut ke nomor soal 29. Langsung ke pertanyaannya, berdasarkan metrik di atas, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat mengatasi inflasi adalah butir. Ya. Kita tahu terlebih dahulu kebijakan fiskal itu berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Ya. Fiskal, pendapatan, dan belanja atau pengeluaran negara itu fiskal. Ini menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua kebijakan moneter, ini kewenangannya adalah Bank Indonesia, di mana ada diskonto. Ya, menaikkan atau menurunkan suku bunga Bank Umum, Bank Indonesia membuat kebijakan. Kemudian yang kedua cash ratio atau cadangan kas, yaitu menaikkan atau menurunkan cadangan kas Bank Umum. Dan yang ketiga open market, yaitu kebijakan BI untuk menjual atau membeli surat berharga. Nah, untuk mengatasi inflasi ini, maka kebijakan fiskal maupun moneter harus mengacu bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah uang beredar. Jadi uang beredar yang ada di masyarakat itu ditarik ke pemerintah. Ditarik ke pemerintah supaya uang beredar berkurang. Contoh kita bahas yang A1, menetapkan kebijakan defisit pada APBN. Ya. Ini kebijakan fiskal. Kalau defisit ini justru akan menambah uang beredar. Kenapa? Karena yang belanja atau belanja negara lebih banyak, sehingga akan menambah uang beredar. Ini tidak mengatasi inflasi. Kemudian menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor. Ya, walaupun ini pajak daerah, tapi bisa menarik dana dari masyarakat.
Kalau tarif pajak naik, maka otomatis uang di masyarakat juga akan berkurang dengan adanya tarif pajak ini. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ya, menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ini juga kebijakan fiskal. Ini beberapa tahun yang lalu negara kita menerapkan ini. Ya. Ini fiskal. Kemudian B1 menawarkan surat utang negara kepada masyarakat. Berarti ini menjual ya, surat berharga BI pemerintah dalam hal ini menjual surat utang negara supaya uang di masyarakat berkurang. Ini juga akan mengurangi uang beredar. Menurunkan suku bunga acuan bank sentral. Kalau ini diturunkan justru ini akan menambah uang beredar. Kenapa? Karena masyarakat yang punya tabungan di bank akan diambil. Dan juga peminjam itu akan lebih banyak karena suku bunganya turun. Ini justru menambah uang beredar. Menambah uang beredar dengan mencetak uang baru. Nah, ini juga akan memicu terjadinya inflasi. Sehingga jawabannya adalah dengan cara mengurangi uang beredar, baik fiskal maupun moneter adalah A2, A3, dan B1. Kita ke nomor 30. Ini bacaan yang satu paragraf ini ya. Kebijakan moneter bersifat kualitatif. Tindakan-tindakan yang oleh bank sentral. Nanti kan ada kata bank sentral. Berarti skupnya adalah makro. Ya, skupnya makro. Terkait dengan moral hazard seperti melakukan pengawasan anjuran-anjuran yang menjaga moral dalam berbisnis di sektor keuangan. Perkembangan sektor keuangan global dalam beberapa dekade terakhir ini turut meningkatkan beberapa rekam jejak suram berupa krisis multidimensi. Hantaman krisis global pada 98, 2008, 2012 menyadarkan banyak negara bahwa betapa terintegrasinya perekonomian suatu negara dengan negara lain. Berarti ini skopnya makro. Para pengambil kebijakan semakin sadar dengan semakin terbukanya ekonomi, arus informasi serta aliran barang dan jasa lintas negara. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di suatu negara akan berdampak ke negara lain. Untuk mengelola risiko sebagai reaksi kebijakan negara lain diperlukan kesamaan cara pandang, khususnya di bidang moneter dan fiskal. Nah, kita langsung, berarti ini skupnya adalah makro atau negara, bahkan lintas negara. Maka kita lihat di sini ada dua konsep, mikroprudensial dan mikroprudensial. Makroprudensial merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Ya, kalau skopnya makro maka otoritasnya ada di Bank Indonesia. Sedangkan mikro adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ya, OJK. Jadi mikroprudensial, kebijakan keuangan yang sifatnya mikro, contohnya misalkan lembaga keuangan bank atau non-bank itu kan diawasi oleh OJK. Nah, itu skopnya mikro. Kedua, lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang sama-sama independen dan hampir memiliki tugas yang sama, yaitu segi tujuannya yaitu stabilitas sistem keuangan. Ya, intinya dua lembaga ini menjaga stabilitas sistem keuangan. Cuman bedanya Bank Indonesia itu di skop makro, sedangkan OJK di skopnya mikro. Stabilitas sistem keuangan sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara karena sistem keuangan memiliki fungsi yang vital, di antaranya sebagai jalan perekonomian untuk mengembangkan perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan jalan untuk transmisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi baik BI maupun OJK tujuannya sama, yaitu stabilitas sistem keuangan. Hanya bedanya adalah lingkupnya saja. Kalau Bank Indonesia lebih ke makro, sedangkan OJK ke mikroprudensial.